Pagi hari menikmati mentari, burung berkicau di atas dahan. Jauh melangkah mencari jati diri demi meraih masa depan. Halo Sobat Airman, welcome back di Airpod, Airman Podcast, podcastnya Politeknik Penerbangan Palembang. Nah, kalau biasanya kita mendengar cerita tentang perjalanan taruna dari berbagai daerah. Kali ini podcast sedikit berbeda karena kita punya cerita dari negara tetangga, nah yaitu Timor Leste. Nah, jadi untuk menempuh pendidikan di Politeknik Penerbangan Palembang butuh perjalanan yang sangat panjang dari Timor Leste merantau ke Palembang, menjalani kehidupan sebagai taruna, lalu akhirnya membawa ilmu dan pengalaman kembali ke tanah kelahiran mereka. Nah, kira-kira siapa ya narasumber kita pada hari ini? Itu Siapa pasti ya, pengen Dek? tahu banget ya kak ya. Iya, Mari kepo kita nggak? fokus ke dua orang ganteng ini. Oh, udah dateng nih. Halo, selamat datang Oke, adik-adik. biasanya kan kita kan yang memperkenalkan narasumber. Iya, Sekarang coba kita minta ke narasumbernya yang perkenalkan diri. Boleh boleh. dulu dari abang-abangnya. Sorry, kalau Timor Leste itu Maung ya? Ya, Ya, benar. Maung. Boleh dulu Maung ini perkenalkan diri. Boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Tetung. Tetung ya, Timor Leste atau Portugis boleh. Kasih tunjuk, Mari. Baik, selamat siang. Anak-anak kita itu baris tidak punya prasmanan. Agora tidak di Binti Umanus di ora halo halahnya isturi ha Politeknik Penerbangan Palembang. Ya, inendene hawanestan sai graduado primeiro husi Timor Leste iha Departamento Socorros di Obrigado Barat. Kira-kira gak ngerti gak? Artinya apa? Boleh jadi artiin. Baik, kalau di bahasa Indonesia nama saya Baris Dakunia Bahasa Maral. Sekarang saya umur 22 tahun. Saya di program studi penyelamat dan pemadam kebakaran penerbangan angkatan 4. Sekarang sebagai alumni dari Politeknik Penerbangan Palembang. Ya, terima kasih. Ternyata artinya sesimpel itu ya. Ternyata kalau dipakai bahasa Portugis ya tadi ya. Oh, Tetung. Tetung. Tapi kakak lebih salfok di akhir kalimatnya. Siap, terima kasih. Tarunanya masih Masih nempel ya. walaupun sudah alumni ya. Iya, baik. Oke, Kakak sekarang Dinda ke Baresi. sekarang kita switch ke abang nih. Boleh. Satu ini coba mau diperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Saya Bren Christian Inigo Guterres, lulusan pertama Timor Leste dari Prodi D3 Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan Angkatan keempat, dan sekarang puji Tuhan telah menjadi alumni. Berarti sama-sama PPKP ya? Iya, sama-sama PPKP. Kebetulan. Kemarin, sekarang ya belum kemarin. Oh, Sekarang sekarang prodi ya. Oh apa? ya, sekarang kan baru beberapa hari. Oh, prodi apa kamu? Kalau saya sih Prodi PK juga. kalau kakak ya? dulu apa kak? Saya PK juga. PK juga, berarti kita semua PK di Kita sini. semua PK di sini. Iya. Ini namanya reuni antar alumni, tapi saya kan masih taruna di sini. Cuma saya satu-satunya masih taruna di sini. Iya, bakal banyak ilmu dan perjalanan nanti ya. Iya. Kita bakal dapat ilmu baru nih dari abang-abangnya. Tuh. Nah, berarti tadi Maung Brian dan Maung Baresi. Ya, Maung, dia kalah ya, Maung. Stabil. Buat ya. Bahasa Dedeus dia. Artinya apa? Dia paling dia kalah. How much dia? Obrigado, Maung. Dia kalahin. Bisa dulu ya tadi ya? Iya, saya juga belajar bahasa Tetung. Oh, Sama teman-teman saya juga ada dari Timor Leste juga. Ada 4 orang dari angkatan saya. keren Ya, banget. jadi dia kalah itu artinya bagaimana kabarnya. Wow. Jadi Maung nih, eh saya pengen tahu banyak cerita nih dari Maung. Pertama mungkin dari Maung Brian dulu nih. Maung Brian kan dari Timor Leste nih, Maung. Nah, gimana sih ceritanya Maung bisa sampai di Poltekbang Palembang? Apakah emang dari awal tuh pengen ke dunia penerbangan? Dan saya dengar-dengar nih, karena kan dari tadi kita bicara kayaknya Maung Brian ini Indonesianya paling fasih. Katanya si Maung ini naturalisasi. Benar nggak tuh, Maung? Coba diceritain dulu nih perjalanan singkatnya gitu ya. Kenapa ke Poltekbang Palembang, Maung? Long short story ya sebenarnya ya. Ya, longsor ya. Oke. Jadi ya, kalau saya ini sebenarnya mix. Ya, orang tua saya mix.
almarhum ayah saya itu Timor Leste dan ibu saya itu kelahiran dari Kalimantan. Nah, ayah saya dulu bisa dibilang perantau juga. Dari tahun 80-an itu sudah meninggalkan Timor Leste, mendapatkan beasiswa juga. Waktu itu kalau tidak salah bapak saya juga seorang taruna. Nah, tapi di sekolah kehutanan gitu. Nah, istilahnya bahasa sekarang polbit lah gitu, tapi polbit zaman dulu kan. Nah, dan dapat penempatan di Kalimantan. Oh, di situ Nah, bertemunya. iya di situ bertemu sama ibu, menikah dan saya punya kakak dan juga saya, ada adik saya juga. Kemudian saya meninggal di Kalimantan. Nah, dan setelah mencapai SMP, mau lanjut ke tahap SMA, saya memutuskan pindah ke Timor Leste. Ya, dikarenakan saya mempunyai akar keluarga yang kuat di sana. Ya, rumah adat istiadat dan sebagainya macamnya, keluarga besar. Jadi saya terpanggil untuk balik ke Timor Leste lagi, gitu. Ya, jadi setelah ke Timor Leste, saya menyelesaikan SMA saya, saya sempat berkuliah dulu sebelum masuk ke Poltekbang. Sebelumnya saya memang mencoba nyari info soal beasiswa, gitu. Jadi selama waktu pencarian saya juga menyempatkan diri untuk kuliah sambil bekerja, ikut volunteer dan semacamnya, sampai saya mendengar dari media sosial bahwa pihak ANATL, EP dan juga FDCH itu, mencari anak-anak muda untuk mengikuti program beasiswa dari, bagian penerbangan untuk diberangkatkan ke Indonesia. Nah, jadi disitulah saya tertarik untuk mengikuti dan puji Tuhan saya lulus di tahap seleksi. Nah, begitulah awal mula saya sampai ke Poltekbang Palembang. Iya. Begitu panjang Iya, ya begitu panjang ya ternyata. ternyata ya dari Iya. Indonesia, ini enggak dari Timor Leste ke Indonesia, Indonesia ke Timor Iya, Leste karena beda lagi. negara. Berhubung Ya, ibunya adalah Ibu Pertiwi ya. Jadi rantauan juga pantas ternyata bahasa orang Indonesianya tuanya. fasih banget ya, Kak, Iya, ya. dari yang lain. Tapi yang lainnya juga keren karena bisa bahasa Indonesia juga ya. Iya, jadi lebih gampang komunikasi sama teman-teman yang lain. Coba Maung Baresi kayak gimana? Mirip nggak dengan Maung Brian gini ya perjalanannya? Kalau saya awalnya ada sedikit cerita bagaimana saya bisa untuk seleksi ini. Yang kalau di yang Timor Leste itu biasanya kalau scholarship itu biasanya kami dapat dari page Facebook. Facebook. Pas waktu itu saya lihat ada informasi tentang diberikan oleh Anatel dan FDCH untuk kerjasama untuk membuka beasiswa itu, dan di situ untuk memberikan ke anak-anak muda Timor Leste. Saya pikir, oh itu adalah kesempatan bagus bagi saya untuk mencoba. Apalagi kalau dulu kan saya dari kecil mimpinya kerja di bandara. Karena saya rasa kalau di bandara itu suasananya seru. Keren juga ya. Ya keren Sudah juga. terpanggil dari kecil berarti. Apalagi kalau kita lihat pesawat take off dan landing itu luar biasa. Dan pas waktu itu puji Tuhan pas tahap seleksi itu saya bisa lulus. Sekarang udah bisa jadi alumni Politeknik Pernama Palembang. Keren Bangga sekali. banget ya. Apalagi balik lagi ke kota kelahirannya. Ya. Oke, ada lagi nggak nih Kadek? Kita denger-denger kayak informasi berita itu. Ada fun fact yang iya ternyata ya. baru kita tahu sekarang sih, Kak. Kakak juga baru tahu ke siapa ya. Kenapa meresi ngeliat kakak kayak gitu? Kenapa? Gini, Maung Baresi, kami denger-denger nih dan baru dapat fun fact-nya ternyata Maung Baresi ini ada hubungan darah dengan Hercules, bener nggak? Ya, kalau soal tentang biasanya kami di Timor Leste itu panggil Abo Hercules. Kalau itu ibaratnya Indonesia itu kakek Hercules. Ya, betul. Nah, Maung kan ada hubungan dengan kakek Hercules nih, Maung. Kenapa background Maung ini berbeda? Maksudnya kakek Hercules ini kan biasanya dikenal dengan gangster. Iya. Maksudnya kan kalau keluarga kayak gitu biasanya ke bela diri mungkin Maung. Tapi Maung ke penerbangan itu berarti Maung itu kayak membantah itu dan memilih buat cita-cita Maung atau gimana nih Maung? Kalau saya lebih ke memiliki atau bisa bilang untuk kerja, oh, untuk push
mimpi-mimpi saya bisa menjadi nyata di masa depan nanti. Oh, Berarti berarti dari orang tua juga nggak ngebatasin ya kamu harus Iya. jadi apa kayak gitu. Iya, kamu Berarti tidak harus tentu kayak kakekmu. kembali ke diri kamu sendiri kayak gitu ya. Apalagi orang tua juga mendukung tentunya ya Betul, buat cita-cita Mbak Resi kerja di dunia penerbangan. ya betul. Banget Keren ya. banget. Walaupun backgroundnya sangat menakutkan Iya, itu. saya baru tahu itu kak. Kamu takut juga nggak? Dulu takut lah. Iya, Apalagi- segen ya. Iya, siapa sih yang segen. nggak tahu Hercules? Kak? Iya, apalagi cucunya ada di sini. Oke, jadi tadi udah perjalanan kalian dari Timor Leste ke Palembang. Pasti kalau ke Palembang kan ada beda ya kultur. Sedikit perbedaan. Iya, Mungkin budaya banyak di sih. sana sama di sini Heeh, ya, benar. iya kan. Terus apa culture shock kalian pertama kali pas kalian datang ke sini? Apa makanannya lah atau apa itu? Apa? Coba sih, Kalau coba. Ada. saya Banyak ya? ada beberapa banyak kultur shock. Soalnya saya datang dari Timor Leste, beda negara, beda. Jadi pertama kali ya, Ya, kalau betul. Brian udah sebelumnya. Ya sudah sebelumnya. Sebelumnya, Nggak pernah di Bali. berarti boleh nih, Mbak Resi. Itu adalah banyak kultur shock bagi saya. Yang pertama itu bahasa, dan kedua makanan, dan ketiga itu jam. Yang kalau bahasa itu pas waktu saya di posisi masih di SMA itu, sekolah kami itu gak ada mata kuliah bahasa Indonesia. Pas awal saya datang di sini itu saya bisa dibilang saya rasanya berat tuh, bagaimana saya bisa belajar bahasa Indonesia, dan bagaimana saya bisa adaptasi di lingkungan baru, dan apalagi makanannya juga. Kalau di Timor Leste itu makanannya lebih ke pahit. Oh dan- iya. ya betul Kak. Kalau Indonesia kan lebih ke manis gitu. Manis, Iya. pedas, macem-macem ya, kayaknya semuanya ada deh, asin, asem. Ya kalau di Indonesia tuh kan terkenalnya rempah-rempah ya. Iya. Campur aduk gitu. Jadi kamu di situ Timur Leste sukanya makan apa? Makanan Kalau- kesukaan kamu? Kalau di Timor Leste biasanya di sana ada juga tahu tempe. Ada. Ya. Biasanya tahu tempe diapain? Biasanya dicampur sama tomat itu Kak. Oh, di sambel Di gitu sambal ya. gitu. Terus kalau Timur Leste sukanya sambel orek gitu ya. Ya, Atau- betul, Kak. Kalau di Palembang sukanya makan apa nih? Kalau di Palembang ikan sama tempe Kak. Ikan sama pempek, oh suka Udah pasti pempek, pempek. cocok nih pempek kan dari ikan ya. Ya benar. Perpaduan yang khas Banget. itu. Tapi keren banget ya. Iya. Mong Baresi ini awalnya nggak bisa bahasa Indonesia, Iya, lama-lama benar-benar menyesuaikan. belajar ya. Benar-benar belajar dari nol berarti ya Mong ya. Iya. Kalau dari Brian nih, sukanya apa makanan di Palembang pas pada saat kemarin kan dari Timor tapi udah sempat ke Indonesia sebelumnya ya nih culture shock kalau ke Indonesia tapi tentunya ke Palembang juga baru pertama kali. Iya. Baru pertama kali. Baru pertama apa kali. culture shocknya? Untuk kultur shocknya sendiri, pertama kali datang untuk kehidupan sosial di luar, saya kan waktu itu belum tahu tuh gimana kan kok situasi dan kondisi di Palembang. Nah, karena begitu turun dari bandara, cuma mampir makan, habis itu langsung masuk ke kampus begitu. Nah, kultur shock terbesar saya sih kehidupan di kampus, jujur saja. Iya, pendidikan yang ternyata saya tidak bisa bayangkan kalau saya bisa berada di posisi alumni gitu. Saking beratnya waktu dulu gitu iya. kan. Ya. Karena sering juga nggak ada balik-balik ya ke Timor Leste. Tidak Benar balik-balik. 3 tahun ya di Iya. sini. Ya. Keren banget. Jadi lebih ke adaptasi ya kalau Brian ya. Tadi kan juga dibilang sama Bang Brian itu berat ya pendidikan di sini Mong. Sebenarnya berat dalam artiannya itu Menyesuaikan di awal itu Mong. ya transisi dari dunia bebas ke dunia yang teratur. Nah, Begitu. Ya, itu yang menurut saya itu lumayan berat karena waktu dulu ya saya menyesuaikan jam saya, jam perkuliahan yang dinamis. Tapi begitu masuk ke ketarunaan, begitu masuk ke politik Palembang, iya semuanya diatur. Benar-benar dunia yang berbeda begitu. Nah, masuk-masuk kita dari bangun pagi itu sudah harus ngapain, sampai mau tidur juga kita harus ngapain gitu. Itu benar-benar harus ditata sedemikian rupa. Nah, berarti kan Iya. tadi kan Mong tadi bilang apa namanya ada penyesuaian kan dari kehidupan sebelumnya dan kehidupan yang sekarang. Kan di sini kan kita dilatih tentang disiplin, tentang Iya. fisik dan lain sebagainya. Ada nggak Mong perubahan besar dari Mong sebelum masuk dan setelah masuk? Kira-kira kan sudah dilatih banyak hal nih. Ya. Mong terlatih nggak dengan hal itu? Apakah terbiasa? Apakah terbawa juga saat nanti akan pulang? Bisa diceritain nggak sih Mong itu? Contoh kecilnya aja masih ada kata siap terima kasih maupun siap izin dari setiap perkataan. Nah, itu contoh kecil. Jadi benar-benar kehidupan taruna itu terbawa ke diri kami walaupun kami sudah alumni.
begitu. Dan dalam hal kedisiplinan tentu banyak hal yang berubah. Sebagai contoh aja, kita harus membiasakan diri, untuk mengikuti seluruh hal atau kegiatan dengan waktu yang tepat. Artinya manajemen waktu kita tuh harus bagus. Iya, betul. Nah, itu kan salah satu hal yang diajarkan di sini. Manajemen waktu itu sangat berharga. Untuk saya sendiri, manajemen waktu, bagaimana saya mengolah mental saya untuk berbicara. Saya tidak pernah bermimpi sebelumnya untuk jadi bintang tamu podcast. Nah, jadi saya rasa hasil kedisiplinan saya membawa saya untuk menjadi bintang tamu di airport. Nah, puji Iya, Tuhan. itu yang menurut saya perubahan terbesar. Mungkin dari Mbak Desi? Kalau saya ada beberapa banyak perbedaan Mbak Resi dulu sama Mbak Resi sekarang sebagai taruna gitu. Yang pertama itu disiplin. Saya harus rasa dulu saya lebih ke santai kalau di rumah gak ada aturan. Ya. Tapi setelah masuk Politeknik Penerbangan Palembang, saya lebih ke bagaimana bisa ikut aturan yang benar dan juga bagaimana bisa terapi kita setiap hari dan juga bagaimana bisa menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai seorang taruna. Keren sekali ya, ternyata banyak perubahan ya kayak. Iya, tentunya. Dan ternyata saya juga merasakan hal yang sama. Kayaknya semua merasakan hal yang sama. Apalagi kakak juga. Dari dulu kita tidur di rumah Iya. santai, belajar ya udah santai aja. Cuman ketika masuk ke dunia kedinasan ya, khususnya di Politeknik Penerbangan Palembang, semuanya diatur. Iya. Mulai dari bangun sampai tidur lagi semuanya diatur. Iya. Tapi ingat, atur mengatur ini bukan semerta-merta kita diatur nih di Poltebang, Iya. tentunya enggak. Pasti kan ada kedisiplinan tadi. Ada sesuatu pembelajaran kita di luar tuh belum tentu kita dapat di sini Ya, ya kan. betul. Ya, banyak sekali. Tentunya juga nantinya mungkin adik-adik nanti balik lagi ke kota kelahirannya ya kan. Nah, nanti itu juga yang terbawa pada saat bekerja. Izin Bapak, izin Ibu seperti itu kan. Pasti kan mereka juga menilai wah pendidikan Politeknik Kasih Penerbangan impact yang Palembang bagus tuh ini buat diri kita bagus sendiri, ya. kan? Jadi bisa Iya. bawa adik-adiknya lagi ke sini kayak gitu. Keren Personal banget. branding juga nanti. Iya, personal brandingnya bagus. Jadi Oke. Jadi untuk teman-teman dari Timor Leste nih maupun dari negara lain yang punya mimpi berkarir di dunia penerbangan, ada pesan dan kesan gak nih? Boleh dari Brian dulu. Terkhusus untuk negara saya di Timor Leste. Ini boleh saya sampaikan dalam masa tetum nggak? boleh. Kira-kira? Boleh. Bang. Boleh, Oke. boleh. Silakan. Diak, bahwa na kolega sirahotu, basiran nebe akara koko, o di tuir aminia dalang, aminia carreira, my how, mentalidade makin importante. Ting, tengki hatene ang, tengki hatene nebe kadiak, nebe makladiak, o di nune boing sehetan susesu. Ya, dalam bahasa Indonesianya, mentalitas itu yang terpenting. Apalagi kan kita di era Gen Z ya istilahnya ya. Di era internet yang tentunya banyak distraksi. Ya kita harus pandai memilah mana yang baik dan mana yang benar. Itu sebelum bertindak. Nah, setelah itu pantang menyerah juga penting menurut saya. Saya masih ingat waktu dulu sebelum saya mendapatkan beasiswa ini, tahun-tahun terakhir sebelum saya pergi ke Palembang itu saya keluar rumah itu matahari masih belum terbit dan pulang ke rumahnya lagi itu matahari sudah terbenam. Benar-benar di luar itu saya manfaatkan sebaik-baiknya, entah itu ke kampus, bekerja, entah itu ikut kegiatan relawan dan sebagainya macamnya. Nah, dari hal-hal kecil seperti keaktifan kita itu membentuk karakter yang baik. Nah, saya rasa dengan karakter yang baik, dengan mental yang bagus, mendapatkan hal-hal seperti beasiswa itu mungkin akan dipermudah lagi. Ya, kan dari pihak beasiswa juga pasti akan melihat mana orang yang pantas untuk dipilih, mana yang tidak. Nah, jangan merasa tidak pantas gitu. Harusnya kita sendiri yang memantaskan diri. Iya, Setuju. betul. Iya. Jadi itu dari saya mungkin. Ya jangan patah semangat lah gitu untuk mencoba atau mengikuti jalan kami gitu. Nah, dan tentunya untuk di bagian penerbangannya sendiri, aktif di media sosial dan coba lihat di page Facebook Anatel maupun FDC untuk Timor Leste. Nah, itu setiap tahun selalu ada pembukaan
begitu. Mungkin dari Mbak Resi Baik, ada kalau menurut saya itu adalah pesan khusus bagi anak-anak Timor Leste, anak-anak muda Timor Leste. Bagi saya, kalian kalau ada mimpi untuk kerja atau kuliah di bidang penerbangan, jangan takut untuk mencoba. Kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi sampai berhasil. Kalau kalian masih mau belajar atau kalian masih mau konsisten dan kalian masih mau berusaha, pasti ada jalannya untuk menuju ke sukses. Keren Ih, banget. manis-manis banget ya. Iya kan? Quotes-quotes dari mau gini. Saya ikut termotivasi juga Iya jadinya. kan, jadi intinya berusaha dan kalau misalnya kita mau sesuatu ya kita harus memantaskan Ya, diri. kita Benar, harus setuju mengusahakan. banget. Iya. Itu Sobat Ermen benar-benar statement yang sangat luar biasa dari abang-abang alumni kita ini, khususnya dari Prodi PPKP Politeknik Penerbangan Palembang. Jadi kalau misalnya kita mau sesuatu, tentunya kita juga harus berusaha dan harus memantaskan diri. Ya, betul. Terakhir nih mau, saya mau bertanya nih. Satu kalimat yang menggambarkan perjalanan Maung dari Timur Leste hingga menjadi bagian dari Poltek Palembang sampai sekarang nih. Satu kalimat saja. Oke, mulai dari mana nih? Mbak Resi atau saya dulu nih? Bebas. Mungkin Oke. dari Maung dulu deh. Oke. Long story lagi nih. Dulu saya pernah bertikai sama saudari perempuan saya. Nah, waktu itu yang jadi penengah tuh bapak saya, katakanlah. Jadi saya masih ada satu kalimat yang saya pegang dalam bahasa itu tuh berbunyi seperti begini. Pasensia, saya menang buat foto. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kemenangan itu adalah buah dari kesabaran. Nah, itu yang saya pegang sekarang. Karena 3 tahun di sini, tidak pulang-pulang, kesabaran saya membuat saya lulus dan menjadi alumni. Ya, Dan tidak lama lagi, puji Tuhan akan bekerja juga di tanah kelahiran. Tanah, ya kelahiran lah bisa dibilang begitu. Ya, Oke. apalagi saya tahu tuh gini mau kan selama pendidikan di sini kan belum boleh pulang mau. Iya. Timor Leste. bikin Timor Leste. Pastinya kesabarannya benar-benar diuji. Cuman ya dari kesabaran itulah muncul sebuah kemenangan ya. Mau. Benar sekali. Coba dari sekarang mau Baresi satu kalimat yang menurut mau Satu kalimat itu kalau dari pribadi saya itu lebih ke doa orang tua. Saya rasa doa orang tua itu bisa membuat saya bisa bertahan di titik ini. Jadi saya rasa tanpa doa orang tua saya nggak bisa apa-apa. Dan juga doa saya sendiri untuk bisa how to be good struggle in Politeknik Penerbangan Palembang. Keren banget. Jadi ada 2 poin nih, kesabaran dan doa orang tua. betul. Jadi kita belajar bahwa jarak tuh bukan penghalang untuk mengejar mimpi. Nah, berangkat dari Timor Leste, lalu belajar di Palembang dan membawa ilmu untuk masa depan tentunya di dunia penerbangan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi ya tentunya untuk sobat-sobat Airman, apalagi sobat Airman yang bercita-cita di dunia penerbangan. Betul banget. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Maung Brian, Maung Baresi, Obrigado Maung, Forsana Fatin Labile Hakiduk, Maromak Tulung Maung Nia Valor dia. Amin, pronto. Baik Sobat Airman, jangan lupa follow seluruh media sosial Poltek Bang Palembang, subscribe YouTube kami, dan bagikan episode pada hari ini kepada teman-teman yang punya cita-cita di dunia penerbangan. Tadi kan dimulai dari pantun nih Kak. Iya. Sekarang coba Kakak tutup pakai pantun. Oke, siap. Burung terbang tinggi ke angkasa, hinggap sebentar di atas dahan. Beda negara bukan penghalang cita, bersama melangkah menuju masa depan. Saya Ayu, Dan Taruna Kadek pamit undur diri. Sampai bertemu di Airport episode berikutnya. See See you.